Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Romeo Must Die yang rilis pada tahun 2000. Film ini sendiri mengisahkan Jet Li yang mencari pembunuh adiknya di tengah persaingan bisnis sang ayah dan orang kulit hitam yang memperebutkan lahan di sepanjang tepi laut Auckland, Amerika. Dan tanpa berlama-lama kita mulai filmnya. Film diawali dengan keributan seorang warga Cina yang bernama Po, yang tak diterima di sebuah tempat hiburan malam milik orang berkulit hitam. Di tengah keributan muncul seorang bernama Kai dan anggotanya. Kai adalah tangan kanan dari ayah Po, yang seorang triad. Kedatangan Kai di sana malah memperkeruh keadaan, dan perkelahian pun terjadi di sana. Perkelahian pun berhenti ketika anak buah pemilik tempat itu mengepung dan mengancam Kai dengan senjata. Lalu pemilik bar pun mengusir Kai dari sana. Keesokan harinya, seorang anak kecil pengantar koran di pagi hari menemukan Po yang telah mati digantung di sudut jalan. Kabar ini pun segera sampai kepada ayah Po yang bernama Chu. Chu hanya terdiam menerima kabar bahwa anaknya telah mati dibunuh. Di tempat lain, terlihat saingan bisnis Chu yang bernama Ishak menerima kabar bahwa anak Chu telah mati terbunuh. Ishak pun memerintahkan anak buahnya Mac untuk mengatur pertemuan dengan Chu. Scene pun berpindah di sebuah penjara di Hong Kong. Terlihat seorang bernama Han menerima kabar bahwa adiknya Po telah mati terbunuh. Seketika Han pun syok dan membuat onar di sana. Tapi semua penjaga di sana pun segera mengamankan dan menyeret Han untuk dihukum. Ketika sipir penjara akan menghukum Han dengan cepat melumpuhkan mereka semua, walaupun Han dalam posisi tergantung. Setelah itu, Han pun keluar dari penjara dengan cara menyamar dan mengelabuhi semua sipir penjara. Scene pun kembali ke Amerika. Terlihat Ishak menemui Chu untuk mengucapkan bela sungkawa dan memberikan bunga kepada Chu. Chu terlihat mencurigai Ishak karena dialah yang kemungkinan besar membunuh anaknya. Ishak menyadari bahwa hubungannya dengan Chu semakin memanas. Ishak pun meminta Mac untuk lebih memperketat keamanan keluarganya, terutama anak perempuan Ishak. Di tempat lain terlihat seorang gadis bernama Trish. Dia adalah anak dari Ishak. Trish yang akan keluar dari tokonya mulai mendapat keamanan dari seorang yang bernama Maurice atas perintah dari Ishak. Trish yang tak suka mendapat penjagaan terlalu ketat, mau tak mau sekarang dia harus menerimanya. Sementara itu terlihat Han yang telah sampai di Amerika. Terlihat Han yang akan menaiki taksi ditolak karena si sopir akan beristirahat. Han yang geram pun mencoba untuk mencuri mobil taksi itu. Di sisi lain, Trish memanfaatkan kelengahan Maurice untuk kabur. Saat Trish kabur, dia menaiki taksi yang baru saja berhasil dicuri oleh Han. Han awalnya menolak Trish menaiki mobil itu. Tapi saat Han melihat Trish tengah dikejar oleh Maurice, Han pun mau mengantarkan Trish ke tujuannya. Di tengah perjalanan, Trish menyadari bahwa Han bukanlah supir taksi yang asli. Ketika Trish melihat foto supir pemilik taksi, tapi Trish tidak mempermasalahkannya. Ketika Trish telah sampai di tujuan, Han pun mengembalikan uang yang diberikan oleh Trish. Dan Han pun tampak menyukai Trish. Kemudian terlihat seorang yang bernama Rod. Dia adalah investor yang akan membeli lahan yang sedang dibebaskan oleh Chu dan Ishak. Rod di sini meminta Ishak agar secepatnya membebaskan lahan-lahan yang akan dibelinya. Tapi Ishak membutuhkan waktu untuk membujuk para pemilik-pemilik lahan. Dan juga situasi bertambah buruk karena anak Chu yang meninggal dibunuh.
Lalu terlihat Han yang membobol sebuah apartemen yang ditempati oleh adiknya. Han melihat semua foto-foto mereka dulu. Dan ternyata Han dulunya adalah seorang polisi. Han juga menemukan bola basket kenangan dia dan adiknya yang masih tersimpan. Han pun mencari petunjuk agar dia bisa menyelidiki kematian adiknya. Han juga menelpon panggilan terakhir yang digunakan adiknya yang mengarah ke sebuah toko. Di tempat lain terlihat Ishak menasehati anak laki-lakinya bernama Colin agar dia lebih menjaga dirinya. Karena sebelumnya dia menerima telepon dari Po dan mengatur janji akan bertemu di tempat hiburan malam. Tapi pada malam itu mereka tidak bertemu. Sampai akhirnya keesokan harinya dia menerima kabar bahwa Po telah meninggal. Sementara itu, Han yang menuju ke toko yang terakhir dihubungi adiknya, melihat bahwa toko itu milik Trish, dan Han pun mengikuti Trish sampai ke rumahnya. Trish pun sangat terkejut saat melihat Han masuk ke rumahnya. Lalu Trish mengancam akan melaporkan Han ke polisi, karena setahu Trish Han adalah seorang pencuri. Han pun menjelaskan kedatangannya untuk menanyakan tentang panggilan terakhir yang digunakan adiknya ke toko Trish. Tapi Trish tidak mengetahui hal itu, karena mungkin saja kakaknya yang menggunakan teleponnya, karena dia seringkali meminjam telepon di tokonya. Lalu terlihat Maurice dan anggotanya datang. Han pun keluar dari sana mengatakan bahwa dia adalah seorang pengantar makanan. Tapi ketika Maurice memeriksa tidak menemukan makanan, dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Han. Akan tetapi, malah mereka yang dijadikan bulan-bulanan oleh Han. Scene pun berpindah di kediaman Tuan Chu. Terlihat beberapa orang Cina, pemilik usaha di sekitar tepi laut Auckland mulai resah karena beberapa orang dari mereka telah dibunuh. Tuan Chu pun mengatakan bahwa kemungkinan yang melakukannya adalah orang berkulit hitam. Dan dia juga mengatakan agar mereka lebih tenang. Setelah itu upacara pemakaman Po akan dimulai. Terlihat Han datang ke sana. Kai pun memberitahukan Tuan Chu bahwa Han telah berada di sana. Han sangat sedih melihat mayat adiknya. Lalu dia bertanya kepada sang ayah, siapa yang telah membunuh Po. Tapi ayahnya juga tidak tahu karena polisi masih menyelidikinya. Han pun marah dan mempertanyakan janji ayahnya yang akan melindungi Po. Dan dari sini kita ketahui bahwa Han harus masuk penjara karena kejahatan yang dilakukan ayahnya. Han mempercayakan adiknya kepada ayahnya. Akan tetapi malah terjadi seperti ini. Jadi Han sekarang akan mencari siapa pembunuh adiknya itu dan sudah tidak percaya dengan ayahnya. Tuan Chu pun mencegah Han melakukan itu karena dia tak mau kehilangan anak lagi. Akan tetapi Han tidak menghiraukannya. Han pun menemui Kai. Dan Kai pun menceritakan semua yang terjadi pada malam sebelum Po mati. Juga persaingan bisnis ayahnya dan Ishak. Jadi kemungkinan pembunuhnya adalah orang-orang berkulit hitam itu. Lalu Kai pun mengetes kemampuan bela diri Han yang baru keluar dari penjara. Karena mereka dulunya adalah teman baik. Keesokan harinya terlihat Han tengah bersama Trish di sebuah taman. Han pun menanyakan apakah Trish sudah menanyakan soal telepon terakhir adiknya itu kepada kakaknya. Tapi Trish pun menjawab bahwa Trish sama sekali belum bertemu dengan kakaknya. Di malam hari, terlihat Colin dan